Dalam sidang paripurna di DPRD Jember yang dilakukan pada hari Minggu malam kembali menjadi sorotan. Pasalnya sidang paripurna tersebut kembali gagal karena dari total 50 anggota hanya 28 yang hadir. Hal ini membuat sidang tidak bisa dilanjutkan. Sesuai dengan aturan, untuk bisa dilanjutkan minimal ada 33 anggota yang hadir dalam sidang paripurna. Anggota DPRD Siswono mengatakan memang sangat disayangkan jika ada anggota yang tidak hadir dan membuat batalnya pengesahan. Untuk sebabnya, Siswono mengaku tidak mengetahui pasti. Mungkin masyarakat kecewa melalui wakilnya, sehingga hal terjadi pada malam ini adalah sehingga tidak korup. Nah, ini menjadi pembelajaran juga. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan tidak ingin terlalu berkomentar soal tidak kuorumnya sidang paripurna. Hendy sangat menghormati DPRD dan tidak ingin terlalu ikut campur atas ketidakhadiran beberapa anggota DPRD tersebut. Ya kan sudah ada absennya ya, kan Pak Dewi ya absen. Ini ada yang disampaikan atau didengar informasi terkait apa? Nggak terkait apa-apa. Apakah ini tidak ada sesuatu yang mungkin ingin dikomunikasikan DPR dengan Pak Bupati? Ya komunikasi apa lagi? Saya sudah diundang kan sudah selesai komunikasinya. Secara konkret apa ini setelah mengganggu perubahan anggaran? Ya jelas pasti dong, pasti. Dan kita apa yang kita programkan jadi tidak tepat sasaran lagi. Harus kembali lagi ke APBD awal. Ya udah, saya tinggal membaca lebih teliti lagi. Ya pacarannya jangan sampai salah, kan gitu Pak. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 179 Ayat 3, penetapan rancangan peraturan daerah atau Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan atau LPP APBD tahun sebelumnya. Namun karena gagal menemui titik temu dengan DPRD, Bupati Hendy Siswanto langsung lapor kepada Gubernur untuk izin menggunakan perkada atau peraturan kepala daerah. Usai menyampaikan laporan, Gubernur Khofifah menyarankan agar Bupati menghadap ke Depdagri untuk izin menggunakan perkada. Saat dikonfirmasi, Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur dan menindaklanjuti hal tersebut yang kemungkinan memakai perkada agar proses pembangunan di Jember terus berjalan. Harus berjalan sesuai aturannya. Semuanya tidak ada masalah. Kemarin dari teman-teman dewan tidak korum, ya sudah nggak apa-apa nggak korum. Ada negeri ini kan sudah dibangun dengan regulasi Pak, dengan aturan-aturan hukum yang ada, ikuti saja itu. Kami bergerak cepat. Kami ajak semua Pak Wabub, semua tim TAPD kami ajak semua lengkap. Kami jumpai semua OPD dan Pak Gubernur, kami temuin semua sekda, semua jumpa semua. Sehingga jangan sampai stuck di sini, dan sampai rakyat sampai dirugikan. Berarti kan pakai perkada Pak ya? Insya Allah itu ada regulasinya semua. Kami suruh perkada, kami perkada. Selain itu, Pemkab Jember melalui Bupati menegaskan tetap menjaga hubungan lebih baik lagi dengan legislatif. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gus Firjon saat mengunjungi wilayah pembakaran dan perusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang terjadi beberapa hari lalu. Wakil Bupati berharap seluruh warga menjaga kondusivitas dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwenang. Namun saat berada di lokasi, Wakil Bupati tidak menjumpai keluarga maupun pemilik rumah karena banyak yang sudah mengungsi dan mengamankan diri ke rumah sanak saudara. Sebenarnya Wakil Bupati ingin tahu duduk perkara sesuai keterangan warga yang menjadi korban. Menemui warga yang terdampak itu belum bisa kita. Karena warganya tidak ada di tempat. Di beberapa tempat yang dibakar tadi kita tidak ketemu dengan penghuninya. Nah, sebenarnya kita kepingin ketemu untuk menggali informasi lebih lanjut, ada persoalan apa dan sebagainya. Saya berharap kepada semua warga untuk tidak main hakim sendiri, karena ini adalah negara hukum. Kasus pembakaran rumah serta kendaraan bermotor masih dalam penanganan dari pihak kepolisian Resor Jember. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan.
Hal ini disampaikan Bupati Jember Hedi Siswanto. Persoalan ini masih terus dikaji dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mencari sumber masalah dan penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut. Seperti kita ketahui bersama, kasus di Desa Mulyorejo ini diduga melibatkan warga Desa Mulyorejo bersama warga Kecamatan Kalibaru. Dugaan sementara kasus tersebut dipicu kasus pembacokan yang dilakukan warga Desa Mulyorejo terhadap warga Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Pihak keluarga korban merasa tidak terima atas pembacokan tersebut. Akhirnya para pelaku melakukan serangan balasan, pembakaran, penjarahan, dan pengerusakan di Desa Mulyorejo. Selain langkah tegas berupa pencegahan ketat lokasi konflik oleh aparat, Bupati Jember juga melakukan koordinasi dengan Kabupaten Banyuwangi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Kami sedang menghubungi kepada kabupaten sebelah, tadi malam masih belum bisa ke Bupati Banyuwangi, dan kami rencana dengan Forkopimda akan mengunjungi ke Bupati Banyuwangi untuk berdiskusi. Karena dari sebagian data yang kita miliki, tapi nanti kita cek kembali bahwa yang terjadi hadir untuk melakukan sampai pembakaran itu warga tempat lain, tapi KTP-nya KTP Jember, dan kami akan lakukan ngecek ulang kembali kebenaran itu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dalam kegiatan tes flight ini, Bupati sengaja mengajak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Agus Wijaya untuk memantau aliran sungai dari kaki Gunung Argopuro. Kegiatan ini sengaja dilakukan sebelum memasuki musim penghujan untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir bandang yang kerap terjadi saat musim penghujan di Jember. Dari hasil pantauan udara, Bupati akan melaporkan daerah-daerah yang rawan terjadi bencana kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini tujuan utama kami, persiapan kita mengantisipasi untuk penanganan bencana. Dan ini akhir tahun sudah mulai mendekat. Terus terang kami sangat harus waspada dan hati-hati. Seluruh hasil ini akan kami laporkan kepada provinsi maupun ke PUPR, Menteri PUPR. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Tahun 2022. Pameran produk usaha mikro di alun-alun Jember dibuka langsung oleh Bupati Jember Hedi Siswanto serta jajaran OPD Pemkab Jember. UMKM yang juga sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional kini harus terus tumbuh seiring perkembangan zaman. Tak hanya kualitas produk, sisi pemasaran juga harus terus di-upgrade seperti menggunakan media sosial untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, peran pemerintah daerah juga tak kalah penting. Dengan berbagai event yang digelar dan melibatkan UMKM juga merupakan salah satu upaya konkret yang harus terus dilakukan agar produk UMKM tersebut bisa dikenal dan laku di pasaran. Dengan berjalan seiringan bersama dukungan semua pihak, UMKM di Jember bisa terus tumbuh dan naik kelas. Setidaknya ratusan UMKM asli Jember akan terlibat dalam kegiatan pameran ini. Ya, jadi hari ini memang kita sengaja di bulan-bulan dengan landainya COVID-19 ini, di samping kita berikhtiar terus maksimal untuk meningkatkan vaksinasi, kami memacu semaksimal mungkin usaha kecil menengah mikro ini, UMKM kita ini untuk terus mengeluarkan produk-produknya di semua event kami. Makanya kan event kami se-Kabupaten Jember, 31 kecamatan, semua ada event setiap hari. Mulai pertengahan Juli sampai pertengahan September. Jadi saya canangkan itu adalah hari untuk memperingati 17 Agustus kemerdekaan RI. Nah, di situ kesempatan mulai dari gerak jalan, karnaval, model yang zaman dulu-dulu semua keluar. Dan hari ini JFC mulai besok ini ada UMKM berdiri sampai ke 4 kilo. Kami adakan tenda-tenda itu UMKM siapa saja mau pakai boleh. Nah, kenapa seperti itu? Kekuatan kita memang ekonominya ada di UMKM. UMKM-nya itu akar untuk menguatkan ekonomi. Kalau itu kuat, insya Allah semua aman. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.